Patrick Kluivert tebar ancaman, timnas Indonesia punya satu kekuatan yang sama dengan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki dua kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik dan kualitas. Bertemu tim-tim kuat, Patrick Kluivert tidak pesimis, bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik kuat dan kualitas yang bagus. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia kami memiliki postur rata-rata yang sama dengan Australia, tim kami tidak kalah secara fisik dan kualitas, ujar pelatih asal Belanda ini dikutip dari Bola Sport. Kendati begitu, Patrick Kluivert menyebut bahwa timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, harus dievaluasi dengan hati-hati, menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. 3 pemain klub raksasa Belanda yang siap dinaturalisasi timnas Indonesia, ini profilnya. Timnas Indonesia berpeluang memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 3 pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk AS Alkmaar, salah satu klub raksasa Belanda. Ketiganya memiliki posisi berbeda, yakni winger, gelandang serang, dan striker, yang bisa menjadi solusi untuk menutupi kekurangan dalam skuad Garuda, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. 1. Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald adalah pemain muda berbakat yang saat ini memperkuat AS Alkmaar U19. Pemain berusia 17 tahun ini dikenal dengan kemampuan crossing yang akurat, kecepatan luar biasa, dan kemampuannya dalam melakukan umpan-umpan pendek maupun panjang yang membahayakan pertahanan lawan. Kenzo memiliki darah Indonesia dari ibunya dan menjadi kandidat potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tim nasional, Kenzo sebelumnya sempat memperkuat timnas U17 Suriname, mencatatkan 3 caps. Potensinya sebagai pemain muda menjadikannya aset jangka panjang untuk timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya gedor di sisi sayap. 2. Julien Noirif. Julien Noirif adalah gelandang serang AS Alkmaar U21 yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini dikenal sebagai playmaker kreatif yang mampu mengontrol ritme permainan, memberikan umpan terobosan akurat, dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Julien memiliki rekam jejak yang mengesankan di berbagai level tim nasional Belanda, mulai dari U16 hingga U19, mencatatkan total 34 pertandingan internasional. Selain menjadi gelandang serang, Julien juga dapat bermain sebagai gelandang tengah dan winger kiri, menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai posisi. Dengan statistik yang mencakup belasan gol dan assist di level klub, Julien memiliki peluang besar untuk menjadi pengatur permainan yang dibutuhkan Indonesia. Selanjutnya, Itsel Deskepe. Striker muda AS Alkmaar U19, memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Bandung dan Surabaya. Pemain berusia 17 tahun ini dikenal dengan insting mencetak gol yang tajam serta kemampuannya bermain di beberapa posisi, termasuk winger kanan dan kiri. Sebelum bergabung dengan AS Alkmaar, Itsel pernah membela PSV Eindhoven U17, mencetak 8 gol dari 22 pertandingan. Kini, bersama AS Alkmaar U19, ia terus menunjukkan potensi besar dengan mencetak gol penting dan menjadi andalan tim. Pengalaman internasionalnya bersama timnas U16 dan U17 Belanda juga menjadi nilai tambah jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah menghadapi beberapa kekurangan di posisi winger, gelandang, dan striker. Kehadiran 3 pemain ini dapat memberikan solusi nyata untuk menutupi celah yang ada. Kenzo dapat menambah daya serang di sisi sayap, Julien berperan sebagai pengatur ritme permainan di lini tengah, sementara Itsel menjadi ujung tombak yang siap mencetak gol di lini depan. Selain itu, ketiganya masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang, sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka dapat menjadi bagian penting dalam perjuangan timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tiga pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk AS Alkmaar, yakni Kenzo Riedewald, Julian Oerip, dan Itzel De Schepper, memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuan individu yang mumpuni di posisi masing-masing, mereka tidak hanya bisa menutup kekurangan skuad Garuda tetapi juga membawa level permainan timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, keputusan ada di tangan PSSI untuk memulai proses naturalisasi mereka demi masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memaksimalkan kunjungannya selama di Belanda. Dia sempat bertemu dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk membahas beberapa langkah strategis. Termasuk rencana uji coba dengan mendatangkan De Oranje ke Indonesia. Selanjutnya, Erick bertemu Patrick Kluivert beserta staf pelatih timnas Indonesia yang baru. Terbaru, Erick Thohir bertemu dengan pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan sekitarnya. Pada pertemuan ini dihadiri oleh Tom Haye, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, Eliano Reijers, dan Sandy Walsh. Mereka menggelar sesi obrolan santai dengan agenda makan malam. Setelah bertemu dengan pemain timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Ketum PSSI membahas hal-hal krusial di timnas Indonesia. Ini cukup krusial karena skuad Garuda dalam masa transisi di era pelatih kepala yang baru. Selain itu, ini jadi ajang untuk pemain memberikan pendapatnya demi menjadi bahan evaluasi ke depannya. Apalagi ada sosok Haye dan Sandi yang sudah berpengalaman di sepak bola. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Erick optimis semua proses yang ada saat ini bisa berjalan lancar demi membawa timnas menjadi lebih baik. Dia berharap semua supporter selalu memberikan dukungan pada langkah yang sudah diambil. Selain itu, Erick berambisi membawa Indonesia semakin berprestasi di ajang internasional. Salah satunya adalah memasang target agar skuad Garuda bisa bermain di Piala Dunia yang sekaligus jadi target kepemimpinan Patrick. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali bertugas pada bulan Maret nanti. Mereka akan bertarung melawan Australia dan Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang dengan target membawa minimal 4 poin dari laga tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan pertemuan dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan timnya akan hadir di Indonesia pada akhir bulan ini dan memulai tugasnya. Mereka akan memantau pemain timnas yang ada di Liga 1 sekaligus untuk meracik komposisi tim terbaiknya. Ini akan jadi pondasi awal di era Partik setelah Shin Tae-yong dipecat dari posisinya. Sebelum tiba di Indonesia, tim pelatih timnas sudah memantau pemain abroad skuad Garuda. Terutama mereka yang berkarir di Belanda karena semua data yang ada tentunya sangat penting. Pada pertemuan ini, semua tim pelatih timnas Indonesia hadir. Patrick Kluivert hadir didampingi oleh asistennya yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Gerald jadi nama terbaru yang diperkenalkan untuk masuk tim kepelatihan skuad Garuda. Pertemuan tersebut digelar di Belanda sebagai langkah persiapan sebelum mereka bertugas di skuad Garuda. Selain itu, Ketum PSSI memang memiliki agenda dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, beberapa hari lalu. Pada pertemuan ini mereka membahas persiapan timnas Indonesia pada bulan Maret nanti. Skuad Garuda akan kembali bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Mereka membawa target untuk bisa mengamankan minimal 4 poin dari laga tersebut. Erick berharap persiapan yang ada bisa membawa hasil maksimal bagi timnas. Saat ini mereka ada di posisi ketiga grup C dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran selanjutnya. Perubahan timnas Indonesia membuat sang calon lawan, Australia, pusing. Sebab, dengan komposisi pelatih baru, Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda.
Salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastoor. Pria yang pernah melatih Almere City itu diyakini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Garuda. Melihat komposisi pelatih yang baru, timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, dibuka Tony Popovic dikutip dari ESPN. Menurut pengamatan Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga melihat faktor Pastoor yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, sambung Tony Popovic. Cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang terjadi. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan, tegas Tony Popovic. Tristan Goijer, calon naturalisasi timnas Indonesia, yang dekat dengan tangan kanan Kluivert. Dikaitkan dengan timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PSC Zwolle, Tristan Goijer, mengaku sudah dihubungi PSSI. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, Yusa Nugraha. Ia ada kontak dengan PSSI, kata Tristan Goijer. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan bek tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamedan. Namun, nasib kurang baik dialami pesepak bola 19 tahun ini. Ia mengalami cedera lutut bersama PSC Zwolle baru-baru ini. Di akun Transfermarkt, Tristan Goijer diperkirakan baru pulih pada awal Januari 2025. Saya harus memberikan kabar yang sedikit buruk tentang Tristan Goijer. Ia mengalami cedera parah. Jika cedera lutut, dibutuhkan waktu pulih sekira Agustus 10 bulan, lanjut Yusa Nugraha. Kabar cederanya Tristan Goijer pun disampaikan di akun Instagram PSC Zwolle, PEC Zwolle. Kabar buruk. Tristan Goijer mengalami cedera lutut serius dan takkan beraksi sampai sementara waktu, tulis akun PEC Zwolle. Sekarang harapannya Tristan Goijer segera pulih dari cedera yang dialami. Berhubung masih muda, Tristan Goijer membutuhkan menit bermain yang banyak demi meningkatkan pengalaman bermainnya. Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia, Tristan Goijer mengirimkan kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya, Tristan Goijer. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chat De Jong. Keluarga, tulis unggahan seniman tato Chat De Jong dalam Instagram, Maestro, Inc., disertakan dengan emotikon bendera merah putih, dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025. 1. Kode keras ingin bela timnas Indonesia. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. 2 bek kanan yang menjanjikan. Sekadar diketahui, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini, Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eleano Rangers, PSC Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan 1 penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain.
Selama ini, pelatih Shin Tae-yong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Mengenal sosok Heng Ten-kat, ex-pelatih Lionel Messi digadang-gadang jadi Dirtek Timnas Indonesia. Sosok yang akan mengisi posisi Direktur Teknik, Dirtek Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki. Pihak PSSI sendiri sebelumnya sudah mengatakan akan mengumumkan Dirtek pada akhir Februari 2025. Sebelumnya, Louis van Gaal digadang-gadang akan menduduki kursi Dirtek Timnas Indonesia. Namun, rumor tersebut langsung dibantah oleh pihak PSSI. Di sisi lain, Van Gaal juga dirumorkan akan melatih timnas Belgia. Kini, nama yang santer dikabarkan mengisi posisi tersebut adalah Heng Ten-kat. Pelatih asal Belanda itu memiliki rekam jejak impresif di dunia sepak bola. Ten-kat pernah menangani sejumlah tim top Eropa, termasuk Barcelona dan Chelsea. Ia berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih trofi Liga Champions dan La Liga musim 2005-2006 saat menjadi asisten Frank Rijkaard. Selama mengasuh Barcelona, ia pernah melatih pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, Ronaldinho, Thomas Vermaelen, Wesley Sneijder, Jaap Stam, hingga Georgios Karagounis. Karir sepak bola pria 70 tahun itu dimulai dari Akademi Ajax, tetapi ia tidak pernah membela klub tersebut di level profesional. Sebagai pemain, ia berposisi sebagai winger dan menghabiskan karirnya di Vitesse, Go Ahead Eagles, Telstar, serta Heracles Almelo. Setelah gantung sepatu, Ten-kat beralih ke dunia kepelatihan dengan menjadi asisten pelatih di Go Ahead Eagles sebelum akhirnya dipercaya menangani beberapa klub Belanda seperti Sparta Rotterdam, NAC Breda, dan Vitesse. Pada musim 2006-2007, ia mendapat kepercayaan untuk melatih Ajax Amsterdam. Karirnya berlanjut ke Chelsea pada Oktober 2007 sebagai asisten Avram Grant, tetapi ia memilih hengkang setelah The Blues kalah di final Liga Champions 2008. Pada 2010, Ten-kat menjajal peruntungan di Asia dengan melatih klub Uni Emirat Arab, Al Ahly. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Liga Cina untuk menangani Shandong Luneng Taishan. Pada 2017, Ten-kat sempat dirumorkan mengisi jabatan pelatih timnas Belanda, tetapi ia menolak tawaran tersebut dan lebih mendukung Dick Advocaat untuk mengisi posisi tersebut. Ten-kat juga pernah melatih timnas Suriname. Pada Mei 2023, Ten-kat ditunjuk sebagai asisten Aaron Winter di tim nasional negara tersebut. Salah satu alasan mengapa Ten-kat dinilai cocok untuk mendampingi Kluivert adalah filosofi sepak bolanya. Kluivert menginginkan timnas Indonesia bermain dengan skema menyerang, dan Ten-kat dikenal sebagai pelatih yang mengusung gaya ofensif serta memiliki kemampuan memotivasi tim. Dia adalah salah satu pelatih Belanda tersukses di luar negeri dan dihormati atas pengetahuan serta pengalamannya di dunia sepak bola, tulis salah satu media Belanda. Di sisi lain, nama Ten-kat juga dikaitkan dengan Federasi Sepak Bola Nigeria, NFF. Ia sempat masuk dalam radar untuk menjadi asisten pelatih tim nasional mereka. Namun, seperti dilaporkan Skore Nigeria, Exco NFF akhirnya menolak usulan tersebut. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan habisnya apabila membahas hal ini. Media Inggris bahkan menyebutkan bahwa PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia mendatang. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goodwin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Kenzo Goodwin yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Derby County di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Belanda Football Insider menyebutkan bahwa Kenzo tengah berada dalam tahap negosiasi, sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas, khususnya menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Kenzo Goodwin adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang tengah hingga gelandang serang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama AS Alkmaar dan Championship bersama Derby County, Kenzo memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Derby County, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah.
Football Insider mengutip analis sepak bola Derby County News, yang mengungkapkan bahwa Kenzo adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, ujarnya. Kenzo disebut-sebut memiliki peran ideal, yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. Jairo Riedewald sengaja kartu merah demi terbang ke Indonesia jalani proses naturalisasi bulan ini. Jairo Riedewald sengaja kena kartu merah demi terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi bulan ini. Gelandang 28 tahun itu terkena kartu merah langsung saat Royal Antwerp tandang ke markas Sint-Truiden di lanjutan Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025 pada Sabtu 25 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ironisnya, kartu merah itu didapat di masa injury time atau ketika laga menginjak menit 91. Namun, ada satu keuntungan di balik kartu merah yang didapatkan ex pemain Crystal Palace ini. 1. Jairo Riedewald segera terbang ke Indonesia untuk jalani proses naturalisasi sebagai WNI. Jairo Riedewald kena kartu merah akhir pekan lalu. Jairo Riedewald bisa terbang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sekadar diketahui, PSSI sedang mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menaturalisasi pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior ini. Sebelum proses DPR dilakukan, Jairo Riedewald harus terlebih dulu menjalani tes kesehatan hingga wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, di Indonesia. Setelah itu, barulah proses naturalisasi di DPR dapat dilakukan hingga pengambilan sumpah yang biasa dilakukan di mana saja, asalkan masih masuk teritorial Indonesia. Berhubung Jairo Riedewald dipastikan absen membela Royal Antwerp akhir pekan ini karena harus menjalani sanksi skorsing 1 pertandingan, ex pemain Ajax Amsterdam ini bisa saja terbang ke Indonesia pekan ini atau selambat-lambatnya awal pekan depan. Jika Jairo Riedewald bisa mendarat di Indonesia minggu ini, ia berpeluang mengambil sumpah bareng Ula Romeni. Kabarnya, Ula Romeni akan mengambil sumpah WNI di luar Indonesia awal Februari 2025. Dua Ula Romeni dan Jairo Riedewald berpotensi perkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Jika Ula Romeni dan Jairo Riedewald sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025, pelatih Patrick Kluivert sangat diuntungkan. Patrick Kluivert bak mendapat duriah runtuh karena mendapatkan 2 amunisi berkualitas. Jairo Riedewald diharapkan bela timnas Indonesia saat lawan Australia. Jairo Riedewald dapat menjadi tandem ideal Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Ketika Tom Haye bertugas mendistribusikan bola, peran Jairo Riedewald adalah menghentikan alur serangan lawan sementara Ula Romeni dibutuhkan untuk menambah daya serang timnas Indonesia. Terlebih saat menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia dipastikan tanpa Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu. Selain 2 nama di atas, PSSI kabarnya juga dalam upaya menaturalisasi 1 pemain lagi. Apakah itu Emil Audero atau Miliano Jonathans? Di sisi lain, media Vietnam ketar-ketir setelah mengetahui pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert masih mencari pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat Garuda. Soha mengungkapkan Kluivert saat ini sedang menginstruksikan kedua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, untuk memantau calon pemain naturalisasi di Belanda. Media lokal Vietnam tersebut khawatir kekuatan Indonesia makin sulit dikalahkan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. PSSI dikabarkan sedang mendekati sejumlah pemain naturalisasi level top Eropa. Di antaranya adalah Ula Romeni, Oxford United, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Ula Romeni sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tinggal mengambil sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Sementara Jairo masih dalam pendekatan. Jairo menjadi salah satu calon pemain naturalisasi yang pernah disebut-sebut Kluivert. Ula Romeni dan Jairo Riedewald diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert.
Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan Exco PSSI, Arya Sinulinga dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau perkuat timnas, jika Arya mengutip dari Instagram. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang. Jangan terlena dengan prestasi yang kita capai kemarin, kita harus segera bersiap, tegasnya.